Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu titik temu antara teks kuno dan sains modern. Ini adalah topik yang jujur saja sudah memicu banyak sekali perdebatan sekaligus kekaguman selama puluhan tahun. Jadi, pertanyaannya sebenarnya sederhana, tapi juga dalam banget. Mungkin nggak sih, sebuah kitab yang usianya sudah 1400 tahun ternyata menyimpan detail-detail ilmiah yang baru bisa kita buktikan di abad ke-20 dan 21 dengan teknologi canggih? Nah, di sini kita nggak akan mengambil sikap ya, tapi kita akan sajikan langsung kepada Anda kisah-kisah dari para ahlinya sendiri, mulai dari ahli geologi sampai ahli bedah yang menemukan hubungan yang, menurut mereka, sangat tidak terduga antara bidang keilmuan mereka dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk penelusuran kali ini. Mari kita langsung mulai saja ya. Jadi, apa sih yang terjadi ketika para ilmuwan modern berhadapan langsung dengan deskripsi bidang mereka dalam kitab suci kuno? Penasaran kan? Yuk kita mulai dari kanvas terbesar yang bisa kita bayangkan, alam semesta itu sendiri. Studi kasus pertama kita datang dari Profesor Alfred Kroner, seorang ahli geologi ternama dunia dari Jerman. Keahlian utama beliau, sejarah awal terbentuknya planet kita. Nah, Profesor Kroner dilaporkan menemukan sesuatu yang luar biasa. Coba lihat. Di satu sisi, ada ayat dari abad ke-7 yang bilang kalau langit dan bumi itu dulunya satu kesatuan yang padu, lalu dipisahkan. Di sisi lain, ada teori Big Bang dari abad ke-20 yang menyatakan alam semesta berasal dari satu titik tunggal, lalu mengembang. Konsep satu kesatuan lalu dipisahkan ini terdengar sangat mirip kan? Dan disinilah letak kekaguman beliau. Menurut laporannya, Profesor Kroner menganggap mustahil bagi siapapun di abad ke-7, termasuk Nabi Muhammad, untuk bisa tahu tentang konsep Big Bang, sebuah konsep yang baru ditemukan oleh sains modern ribuan tahun kemudian. Oke, dari skala kosmos yang super besar, sekarang kita zoom in jauh ke dalam, ke asal mula kehidupan manusia, di tingkat mikroskopis. Kali ini pemandu kita adalah Profesor Keith L. Moore. Jadi begini, Al-Quran ternyata punya deskripsi detail tentang 3 tahap awal perkembangan embrio. Nah, Profesor Moore, yang merupakan salah satu ahli embriologi terkemuka di dunia, mempelajari deskripsi-deskripsi kuno ini secara sangat mendalam. Nah, ini yang paling menarik perhatian Profesor Moore, istilah alakah. Dia menemukan kalau kata dalam bahasa Arab ini punya 3 makna sekaligus. Pertama, lintah, dan memang bentuk embrio di tahap ini mirip lintah. Kedua, zat yang menempel. Dan ya, embrio memang menempel di dinding rahim. Dan ketiga, gumpalan darah yang juga pas banget menggambarkan wujudnya saat itu. 3 makna dari satu kata, dan semuanya akurat secara ilmiah. Ini adalah kesimpulan yang sangat kuat dari Profesor Moore. Baginya, pengetahuan ini nggak mungkin berasal dari manusia pada zaman itu. Saking terkesannya, beliau sampai memasukkan temuan-temuan ini ke dalam buku teks kedokteran standarnya yang dipakai di seluruh dunia, The Developing Human. Sekarang kita pindah lagi ke 2 bidang medis yang berbeda. Kita mulai dengan sebuah investigasi forensik yang sangat menarik oleh seorang ahli bedah asal Prancis, Dr. Maurice Bucaille. Garis waktu ini benar-benar luar biasa. Jadi ceritanya, Firaun tenggelam ribuan tahun sebelum Masehi. Lalu ratusan tahun setelahnya, Al-Quran turun dan menyatakan bahwa jasad Firaun itu akan diselamatkan sebagai sebuah tanda. Kemudian, lompat jauh ke tahun 1881, muminya benar-benar ditemukan. Dan puncaknya, di abad ke-20, Dr. Bucaille menelitinya dan membuktikan adanya endapan garam yang mengonfirmasi kematian akibat tenggelam, sebuah nubuat yang dibuat di antara kejadian dan pembuktian ilmiahnya. Oke, dari forensik kuno, kita beralih ke kasus medis berikutnya. Kali ini dari Dr. Tagatat Pejasen, mantan kepala anatomi Universitas Chiang Mai, dan kita akan bicara tentang ilmu di balik rasa sakit. Coba perhatikan korelasi langsungnya di sini. Al-Quran menyebutkan bahwa agar seseorang terus merasakan hukuman, kulit mereka yang hangus akan diganti dengan kulit baru. Nah, ilmu anatomi modern menemukan bahwa reseptor rasa sakit kita itu letaknya di kulit. Kalau kulit sudah hancur total karena luka bakar, kita justru tidak akan merasa sakit lagi. Jadi, logika mengganti kulit untuk memperbarui asa sakit itu ternyata sangat sejalan dengan ilmu anatomi. Reaksi Dr. Tejasen terhadap penemuan ini, seperti yang dilaporkan, sangatlah mendalam. Baginya, detail anatomi yang sangat spesifik ini adalah bukti yang begitu meyakinkan, hingga dilaporkan beliau menyatakan keimanannya di depan umum. Kita sudah membahas masa lalu dan biologi masa kini. Sekarang, mari kita beralih ke sebuah ramalan yang melihat ke masa depan, dan kita akan masuk ke bidang fisika.
Di sini kita melihat sebuah nubuat kuno disandingkan dengan riset fisika modern. Ada hadis dari abad ke-7 yang mengatakan salah satu tanda kiamat adalah matahari akan terbit dari barat. Nah, seorang fisikawan bernama Dmitry Bolyakov dilaporkan menemukan bahwa secara teoritis, perubahan di inti bumi bisa menyebabkan rotasi planet kita berbalik. Dan kalau rotasi bumi berbalik, ya matahari memang akan terbit dari barat. Jadi, setelah melihat semua laporan dari berbagai bidang ilmu yang sangat berbeda ini, apa yang harus kita simpulkan? Ternyata fenomena yang baru saja kita jelajahi ini punya nama. Namanya Buchaliisme, diambil dari nama Dr. Maurice Bucaille tadi. Ini adalah sebuah gerakan intelektual yang berargumen bahwa Al-Quran berisi fakta-fakta ilmiah yang mustahil diketahui pada saat kitab itu diturunkan, yang menurut mereka menunjukkan asal-usulnya yang ilahi. Jadi, untuk merangkum, kita sudah mendengar laporan dari para ahli di bidang geologi, embriologi, kedokteran, dan fisika. Masing-masing dari mereka, menurut kisah yang ada, menemukan keselarasan yang luar biasa dalam bidang keahlian mereka sendiri. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang mungkin bisa jadi bahan renungan. Terlepas dari apapun kesimpulan pribadi kita, pertemuan antara teks kuno dan sains modern ini jelas mengangkat pertanyaan mendasar tentang pengetahuan, wahyu, dan tempat kita di alam semesta. Menurut Anda bagaimana?